Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan bertemu pada pertemuan yang ketiga dengan saya, tetap masih sama Ibu Rinda, dalam mata kuliah pengelolaan air pertanian, produksi tanaman hortikultura tahun 2020. Baik, setelah kalian mempelajari apa itu irigasi, kalian mempelajari apa itu irigasi drip ya atau tetes, sekarang kita akan menuju ke sprinkle. Apa yang kalian bayangkan tentang sprinkle? Kalau saya sprinkle kok saya keingetnya spring itu musim semi ya gitu. Jadi keingetnya itu. Jadi sprinkle itu adalah irigasi curah atau biasa disebut juga biasanya dengan irigasi sistem hujan seperti itu atau rain. Nah, definisi irigasi curah sendiri ya, irigasi sprinkle adalah cara pemberian air kepada tanaman yang dilakukan dari atas tanaman ya, berupa pemecaran di mana pemecaran itu menggunakan tenaga penggerak berupa pompa air. Nah, prinsipnya sendiri bahwa memberikan tekanan pada air dalam pipa dan memancarkan ke udara sehingga menyerupai hujan. Nah, selanjutnya jatuh. Nah, pada permukaan tanah menurut Sujarwadi 1987. Jadi setelah kalian mempelajari drip system, tetesan, sekarang kita mempelajari tentang hujan. Bagaimana sistem irigasi yang seperti hujan. Jenis-jenis irigasi curah ya, berdasarkan penyusunan dan alat penyemprotnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem berputar dan pipa berlubang. Berputar itu nanti di sini ada namanya batang penegak ya. Di sini nanti ada pipa dan di sini ada sprinkle. Head sprinkle-nya itu biasanya dia berputar. Nah, kemudian ada sistem pipa berlubang. Jadi nanti dari pipa itu kemudian dia memiliki lubang-lubang. Kemudian sistem sprinkle konvensional. Nah, ada sistem berpindah dapat dibedakan menjadi dua. Sistem berpindah manual dan sistem irigasi berpindah dengan mesin. Manual itu menggunakan jasanya manusia. Nah, itu manual. Namanya manually itu pasti membutuhkan tenaga kerja, itu pun manusia. Kemudian sistem irigasi berpindah dengan mesin. Jadi manusia hanya mengkontrol biasanya ya, mengkontrol, kemudian mesin itu yang berpindah sendiri. Nah, ada lagi sistem irigasi berjalan dapat dibedakan menjadi dua. Dari mulai selang tarik, hose and pull system. Jadi nanti ada gulungan selang, itu bisa ditarik, kemudian dilepas ya, jadi tarik, ulur, kemudian lateral fleksibel. Kemudian ada solid set atau sistem secara permanen. Jadi sprinkle yang memang tidak bisa dipindah-pindah. Dia hanya permanen ditempatkan di sana. Kemudian ada sistem semi permanen. Baik, di sini berdasarkan penyusunan alatnya, penyemprot alat dapat dibedakan menjadi sistem berputar. Ini ada sistem berputar. Nah, di sini terdiri dari 1 atau 2 buah nozzle miring yang berputar ya. Dengan sumbu vertikal, alat pemukul sprinkle bergerak karena adanya gaya impuls dari aliran jet. Kemudian sistem pipa berlubang. Nah, di sini ada pipa, kalian lihat. Nah, di sini dilubangi. Itu namanya sistem pipa berlubang. Tetap dengan mesin, ya, semakin banyak debitnya otomatis dia akan semakin jauh jangkauannya. Kemudian ada sistem sprinkle konvensional. Sistem konvensional dirancang adalah sprinkler putar kecil, beroperasi simultan. Biasanya kita pindah-pindah. Kalian biasanya, kalau kalian mungkin beli di toko-toko pertanian itu suka ada sprinkle, yang memang dia berputar, taruh di ujung selang, dia akan berputar sesuai debit air dari selang itu sendiri. Lanjut. Nah, sistem berpindah dibedakan menjadi dua, secara manual, kemudian mesin. Ini secara manual, kalian lihat, ya. Kemudian ini mesin. Jadi ketika ini setelah selesai, itu akan dipindah gagangnya ke tempat yang memang mau disiram. Seperti itu manual. Manual berpindah secara sederhana dengan tenaganya pasti manusia. Kemudian dia adanya pipa utama, lateral, sprinkle putar. Nah, kemudian
dipindah ke blok-blok lahan lainnya. Ada dengan mesin, ditempatkan pada jarak 9 sampai 12 meter ya dari poros roda, digunakan pada lahan datar yang luas. Biasanya memang khusus untuk lahan datar. Jadi kalau untuk yang bergelombang itu tidak bisa digunakan. Karena ini memang sistemnya lebih memudahkan. Kemudian biasanya bentuknya segi 4 dengan tanaman rendah dalam barisan. Tanamannya di sini dapat dilihat ya. Tanamannya rendah, bukan tanaman yang tinggi. Kita masuk ke sistem irigasi berjalan. Dapat dibedakan yang pertama, sistem selang tarik, hose pull system, tadi yang saya bilang. Di sini, selang ini kalian lihat, nah, selang ini sistemnya tarik. Jadi ketika memang kalian butuh untuk menyiram di tempat yang jauh, itu bisa ditarik dari pusatnya. Itu namanya hose pull system. Kemudian di sini ada sistem irigasi lateral fleksibel, menggunakan fleksibel ya. Nah, selang dapat digulung oleh suatu gulungan pada saat selesai mengairi. Kemudian di sini ada solid set system permanen. Jadi pipa lateral dan sprinkle dipasang cukup untuk mencakup seluruh lahan. Jadi tidak bisa dipindah. Dia hanya permanen di tempat itu. Ada lagi semi permanen. Ini ini semi permanen. Jadi bisa dipindah-pindah ya gambar ini ketika kalian ingin menyiram di daerah lainnya. Seperti itu. Nah, komponen-komponen pada irigasi curah sama. Ada seperti irigasi lainnya. Cuma di irigasi curah itu pastinya ada sumber irigasi sama. Di situ ada sumber air, kemudian berasal dari mata air mana, kemudian adanya pemilihan dari sumber-sumber ini sangat tergantung dari ketersediaannya. Kemudian sumber energi penggeraknya. Ada sistem irigasi sprinkle dioperasikan dengan menggunakan sumber energi yang pemompaannya pada sumber air atau penguatan tekanan dengan menggunakan pompa penguat tekanan, booster pump. Kemudian jaringan pipa. Sama jaringan pipa seperti lainnya, ada pipa utama. Kemudian pipa lateral, manifold, valve line, dan supply line. Nah, di sini contoh pipa lateral. Nah, di sini contoh manifold. Jadi di sini adalah pipa penghubung ya, yang biasanya ada di pipa utama. Menghubungkan antara pipa utama dengan pipa lateral. Komponen-komponen pada irigasi curah. Di sini ada aksesoris pipa, pemasangan pipa yang digunakan untuk membuat jaringan irigasi baik. Ada pipa utama, pipa lateral, maupun pipa riser, ya, agar terpasang dengan baik. Biasanya dilengkapi dengan aksesoris pipa yang berupa elbow, atau knee, atau sambungan lurus, kemudian sambungan T ataupun reducer. Nanti kita akan lihat aksesoris pipa. Kemudian ada unit pompa. Pipa pada irigasi curah, pengairan pada irigasi curah, irigasi drip itu sangat tergantung oleh pompa. Bagaimana pompa itu dapat berfungsi dengan baik mengambil air yang menjadi utamanya ketika kita melakukan penyiraman. Kemudian ada sprinkle head, kepala pipa, ya. Di situ ada sprinkle head berputar, kemudian berputarnya mempunyai satu arah, ada yang dua arah, ya seperti itu. Itu tergantung juga ada debitnya, kemudian diameternya, itu tergantung basahan yang diinginkan. Otomatis debitnya semakin kencang, otomatis pumpnya itu, jetnya itu akan lebih luas seperti itu. Jika semakin kencang, otomatis debitnya itu akan semakin luas jangkauannya. Sama, ketika headnya dia itu semakin besar ya, otomatis dia akan luas jangkauannya. Kemudian ada pipa booster atau booster pump, dipakai untuk sistem sprinkle yang digunakan dengan sistem pompa yang telah terpasang sesuai kapasitasnya. Tidak mencukupi untuk mengalirkan air ke sprinkle. Pompa booster juga dipakai untuk menyediakan tekanan yang cukup untuk mengairi lahan pada suatu area dengan perbedaan tinggi yang cukup besar. Jadi booster pump ini namanya booster. Booster itu adalah untuk mendorong. Jadi ketika memang pada lahan yang memang perbedaan ketinggiannya cukup besar ya, seperti itu. Nah, itu booster pump ini sangat diperlukan. Baik. Di sini ada aksesoris pipa, kalian lihat. Di sini adalah penghubung-penghubung pipa, ya.
Di sini penghubung antara 2 pipa, 3 pipa, ya 3 pipa. Di sini biasanya penghubung antara pipa utama kemudian dengan lateral. Baik, terima kasih saya kira untuk paparan kali ini. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. So, jadi hidup lebih bahagia, kemudian belajar dengan lebih baik. Saya kira sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.